ya, sangat berisiko teman-teman ketika kita berikan kepada ternak teman-teman, akan sangat berisiko karena sepengalaman saya dulu, dia tingkat keasamannya itu tinggi teman-teman. Jadi ketika teman-teman berikan kepada ternak, kebanyakan ternak itu agak sulit makan, makannya itu agak sulit dan kemudian kurus atau yang kebanyakan sering itu keguguran teman-teman, kalau kita menggunakan silase yang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur pecinta wedhus kabeh, semoga kalian hari ini diberikan kesehatan jasmani dan rohani teman-teman. Pokok doa yang terbaik buat kalian semua, barokah yang terbaik buat kalian semua teman-teman, karena pada hakikatnya setiap pekerjaan yang kita lakukan kalau tidak dibarengi dengan izin dan ridho Allah serta barokah dari Allah, maka semua akan sia-sia teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan coba bahas tentang pakan silase teman-teman ya. Pakan silase yang bisa membuat teman-teman itu sukses dalam beternak, tapi bisa juga membuat teman-teman itu gagal dalam beternak teman-teman. Ini sangat penting, makanya harus saya sampaikan kepada teman-teman semua. Berdasarkan pengalaman saya teman-teman, ada beberapa faktor yang mempengaruhi silase itu berhasil, dan silase yang berhasil itu ada dua jenis teman-teman. Ada silase yang kering, ada juga yang silase yang agak basah teman-teman, dan ada silase yang gagal total teman-teman ya, dan baunya itu tengik teman-teman, nggak enak lah, asam baunya teman-teman, dan warnanya itu hitam teman-teman. Jadi sebelum teman-teman membuat silase untuk pakan hijauan teman-teman ya, teman-teman itu harus tahu dulu jenis-jenis silase itu teman-teman. Silase, kalau menurut pengalaman saya sendiri teman-teman ya, ini saya tidak berkaca kepada siapapun teman-teman, tapi menurut pengalaman saya sendiri, ada beberapa faktor yang bisa bikin kita berhasil dalam membuat silase teman-teman ya. Yang pertama itu pelayuan teman-teman. Kalau teman-teman mau buat silase, alangkah baiknya teman-teman itu, kalau menurut saya ya, yang terbaik itu adalah ketika teman-teman itu menjemur rumputnya dulu teman-teman sampai kering, atau sampai daunnya kering semua, tinggal batangnya yang masih basah teman-teman. Itu berlaku untuk rumput odot atau rumput pacong. Itu akan memperbesar kemungkinan teman-teman, atau memperbesar keberhasilan teman-teman semua. Beda halnya ketika teman-teman itu membuat silase dalam bentuk pelayuannya misalnya cuma 2 hari, diangin-anginkan gitu teman-teman. Ketika choppernya teman-teman itu memiliki tipe chopper pemukul teman-teman, atau chopper yang hancur, maka kadar airnya itu akan sangat banyak, dan kalau teman-teman campur dengan bahan kering lainnya seperti katul dan jumlahnya tidak begitu banyak teman-teman, itu tetap jadi, tapi silasenya itu agak sedikit basah teman-teman, agak sedikit basah. Kalau teman-teman bukanya misalnya 10 hari ya, oh ya gini teman-teman ya, saya kasih dulu penjelasan kepada teman-teman, silase itu nggak harus dibuka nunggu waktu 21 hari teman-teman. Jadi yang namanya silase itu adalah teknik penyimpanan. Teman-teman bikin sekarang, besok dibuka nggak apa-apa, teman-teman bikin hari ini, minggu depan dibuka nggak apa-apa, atau 2 minggu lagi dibuka nggak apa-apa teman-teman. Itu yang namanya silase. Silase itu hanya teknik penyimpanan hijauan teman-teman ya, teknik penyimpanan dan pengawetan. Beda dengan fermentasi. Kalau fermentasi kita mengandalkan bakteri probiotik luar, jadi kalau kita fermentasi itu ya yang lebih baik ya bahan-bahan yang keras teman-teman ya, seperti jerami, jungle, dan bahan-bahan yang keras ya, atau bekatul yang dicampur dengan sekam, itu teman-teman itu sebaiknya difermentasi, bukan disilase teman-teman. Kecuali jungle-nya itu digiling sangat lembut teman-teman, dengan saringan itu 4 mili atau 3 mili, itu teman-teman itu aman kalau menurut saya, karena dia sudah sangat lembut teman-teman. Beda halnya kalau teman-teman itu menggunakan saringan 8 mili atau 10 mili teman-teman, itu kan masih besar-besar tuh jungle-nya, jadi itu lebih baik difermentasi aja, jangan disilase teman-teman. Jadi kembali lagi kepada yang tadi teman-teman, kepada silase yang ini, yang agak basah tadi teman-teman ya, sangat berisiko teman-teman ketika kita berikan kepada ternak teman-teman, akan sangat berisiko karena sepengalaman saya dulu,
ketika kita menggunakan silase yang dalam kondisi agak sedikit basah, memang baunya wangi teman-teman, jujur baunya wangi kalau sudah kita campur dengan bahan lain seperti bekatul dan jungle gitu teman-teman ya. Kita kolaborasi, kita tambahkan dua bahan itu atau hanya bekatul saja dengan porsi yang agak banyak teman-teman, memang jujur wangi, cuman dia tingkat keasamannya itu tinggi teman-teman. Jadi ketika teman-teman berikan kepada ternak, kebanyakan ternak itu agak sulit makannya itu agak sulit, dan kemudian kurus atau yang kebanyakan sering itu keguguran teman-teman kalau kita menggunakan silase yang seperti itu. Nah, karena apa? Karena tingkat keasamannya itu tinggi. Jadi kadar alkoholnya itu sangat tinggi teman-teman kalau kita menggunakan silase yang seperti itu teman-teman. Jadi alangkah baiknya kalau menurut saya teman-teman itu gunakan silase yang kering teman-teman, yang kering. Untuk pelayuannya teman-teman bisa jemur dulu supaya cepat teman-teman, supaya cepat sampai dengan daunnya semua kering, tinggal batangnya kalau rumput pacong ataupun odot. Kemudian teman-teman silahkan chopper lembut. Nah, cara nyopper lembut itu jangan dilepas teman-teman ya. Jadi teman-teman chopper sambil dipegang ya, dipegang pelan-pelan. Memang agak lama teman-teman, tapi itu akan sangat aman buat ternak teman-teman. Teman-teman mau full silase, hijauannya full silase, hijauannya teman-teman, hijauannya pakai full silase tanpa rumput segar itu nggak masalah teman-teman. Yang penting nutrisinya itu terpenuhi teman-teman. Seperti misalnya ada rambannya juga, berbagai jenis ramban, terus berbagai jenis rumput liar maupun rumput odor gitu-gitu teman-teman ya. Itu enak teman-teman ya. Jadi itu sudah bagus, sudah memenuhi kan nutrisinya ternak teman-teman. Apalagi nanti ketika membuatnya teman-teman dicampur dengan bekatul ya, itu sudah sangat memenuhi buat ternak. Apalagi kalau misalnya teman-teman punya uang lebih, dicampur dengan konsentrat teman-teman, itu akan sangat bagus buat ternak teman-teman. Kenapa saya bilang sangat bagus? Karena posisinya dia kering teman-teman, rasanya kering, dan kadar alkoholnya juga tidak banyak, tingkat keasamannya juga tipis atau sedikit teman-teman, tingkat keasamannya itu. Jadi setelah saya beberapa kali trial mencoba berbagai jenis pakan ya, dulunya silase, fermentasi sudah saya coba semua teman-teman, ternyata yang lebih efektif itu memang silase kering teman-teman ya, silase kering. Atau teman-teman itu bisa mencoba dengan silase kering, rumputnya dikeringkan dulu semua teman-teman. Misalnya satu tong itu isi 7 ikat lah teman-teman, tergantung ikatannya teman-teman ya. Kalau saya di sini satu tong karena ikatannya kecil-kecil, isi 7 ikat teman-teman. Ketika sudah kita masukkan ke tong, jadi yang 6 ikat itu silase rumputnya dalam bentuk kering ya. Untuk hijauan yang sudah kita keringkan ya 70% kering lah teman-teman ya. Daunnya sudah kering semua, tinggal batangnya yang masih ada airnya gitu teman-teman. Terus kemudian kita tambahkan satu ikat itu rumput yang masih segar teman-teman. Jadi kita chopper, kemudian kita campur, kemudian kita silase teman-teman. Itu bagus hasilnya teman-teman. Jadi aman buat ternak, mau entah itu ternak bunting, ternak yang masih dalam masa pertumbuhan, air susunya juga banyak teman-teman, juga birahi buat pejantan itu tetap bagus teman-teman, dan pertumbuhannya juga bagus teman-teman. Beda lagi kalau teman-teman menggunakan silase yang seperti tadi saya bilang teman-teman ya, silase yang agak basah teman-teman, itu karena kandungan alkoholnya lumayan tinggi dan juga palatabilitasnya juga tidak begitu bagus teman-teman. Jadi itu akan sangat berbahaya buat domba-domba yang bunting teman-teman. Domba-domba yang bunting gitu kan kebanyakan mengalami keguguran, terus juga domba-domba yang lagi menyusui teman-teman, itu air susunya cepat habis teman-teman. Jadi akan mengakibatkan cempe-cempe itu kecentet teman-teman. Dan untuk pejantan biasanya teman-teman yang saya alami dulu itu, pejantan itu birahinya itu kurang teman-teman. Birahinya itu kurang, domba itu kebanyakan lemes teman-teman ya, lemes kalau makan kayak gitu ya, hidup teman-teman. Cuman kalau untuk kita mau mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan target kita itu agak sulit teman-teman, karena memang pakannya itu sudah mengandung banyak sekali alkohol teman-teman. Jadi gini, proses fermentasi atau proses silase itu yang terlalu tinggi mengandung kadar air teman-teman, itu akan menimbulkan banyak alkohol teman-teman. Alkohol itu kan terbentuk dari proses fermentasi, baik itu secara buatan maupun secara alami teman-teman. Jadi meskipun kita tanpa tambahan probiotik dari luar teman-teman, alkohol itu akan tetap ada pada silase tersebut teman-teman, apalagi silasenya itu dalam bentuk basah. Nah,
menurut saya teman-teman, agar teman-teman itu aman sebelum membuat silase, silahkan coba silase yang dalam bentuk kering teman-teman ya, dalam bentuk kering, karena itu akan sangat memudahkan teman-teman dan akan sangat minim lah kegagalannya. Kalau menurut saya teman-teman, sangat minim kegagalannya kalau silase yang dalam bentuk seperti itu. Dan palatabilitasnya sangat banyak teman-teman, palatabilitasnya itu ternak sangat suka teman-teman. Biasanya satu tong itu, kalau saya masih ternak domba itu 10 ekor dulu ya teman-teman ya, satu tong itu kalau kita pakai silase yang seperti model awal ya, gitu, cuman dilayukan 2-3 hari. Terus ketika saya chopper itu dalam bentuk basah teman-teman, separuh itu masih senang teman-teman. Terus sisanya yang bawah-bawah itu dia sudah tidak begitu suka teman-teman, karena memang kadar alkoholnya itu sangat tinggi teman-teman. Dan ketika saya menggunakan silase model agak kering teman-teman, model kering ini, jadi dari tong yang atas sampai bawah itu setelah diberikan beberapa hari itu teman-teman, dia masih tetap suka teman-teman. Dan tingkat keawetannya juga jauh teman-teman, sangat jauh teman-teman tingkat keawetannya. Misalnya kalau kita pakai silase yang dalam bentuk basah itu ya, paling lama dia tahan 1 bulan atau 1,5 bulan teman-teman. Tapi kalau kita silase kering itu bisa sampai 6 bulan gitu teman-teman. Saya pernah coba itu teman-teman, saya tinggal 6 bulan ternyata dia masih bagus teman-teman, aromanya masih bagus, warnanya juga bagus, terus ternaknya juga tetap suka gitu teman-teman. Beda kalau silase yang agak basah tadi teman-teman, yang saya coba buka di 2 bulan gitu teman-teman, dia aromanya sudah menyengat teman-teman. Jadi ketika diberikan ternak udah otomatis dia tuh nggak suka teman-teman. Makanya sebelum teman-teman itu membuat silase, saya sarankan pilih dulu metode silase yang mau teman-teman gunakan teman-teman, yang untuk meminimalisir kegagalan silase dan meningkatkan palatabilitas atau kesukaan ternak, itu menurut saya silase yang kering teman-teman. Dan meskipun tanpa ditambah bekatul, karena memang kadar airnya sudah sedikit teman-teman, itu juga sudah bagus teman-teman, sudah sangat disukai ternak teman-teman, meskipun teman-teman tambah tambahan bekatul atau bahan-bahan lainnya. Oke, gitu aja teman-teman sharing tentang pembuatan silase hari ini, semoga teman-teman bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen teman-teman, mohon bantuannya di share juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you next time.